Tribuners di Kabupaten Kudus terdapat salah satu pusat kuliner yang tetap buka saat libur Lebaran, yakni bernama Pusat Kuliner Kudus Taman Bojana yang terletak di sebelah kantor Bupati Kudus, kawasan alun-alun Simpang 7. Yakni di dalamnya terdapat aneka macam makanan khas kota Kretek itu, seperti soto kerbau dan pindang kerbau legendaris. Satu di antaranya warung makan Ibu Nurin yang menawarkan makanan khas Kabupaten Kudus sejak 1960. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Saiful Maksum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila yang memastikan kepada sahabat Tribuners bahwa memang momentum Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri tidak bisa terlepas dari keberagaman dari kuliner ya. Salah satunya yaitu kuliner-kuliner seperti opor ayam, kemudian aneka jenis makanan kuliner lain yang diolah khusus pada saat momentum Lebaran. Nah, di Kabupaten Kudus sendiri terdapat salah satu tempat kuliner yang khas menjajakan kuliner khas dari Kota Kretek sendiri, yaitu soto kerbau dan juga pindang kerbau. Karena memang tidak seperti pada umumnya, kalau biasanya soto itu terkenal dengan soto ayamnya, kemudian pindang juga terkenal dengan pindang aneka jenis daging lainnya, namun khusus di Kabupaten Kudus ini memang terkenalnya yaitu dua makanan khas dari Kabupaten Kudus, yaitu soto dengan memanfaatkan bahan utama yaitu daging kerbau dan juga pindang kerbau. Nah, di Kabupaten Kudus memang ada satu pusat kuliner yang masih buka, yang tetap buka meskipun saat Lebaran tiba. Hari H sampai H plus Lebaran juga masih tetap buka dengan menyediakan makanan-makanan kuliner khas dari Kota Kretek, yaitu soto kerbau dan juga nasi pindang kerbau. Yaitu tepatnya ada di Taman Bojana, yaitu sekitar samping dari kantor Bupati Kabupaten Kudus ataupun alun-alun Simpang 7. Nah, di Taman Bojana ini memang tidak hanya satu pedagang yang berjualan ketika Lebaran tiba, ada beberapa pedagang yang menjajakan kuliner khas dari Kota Kretek yang masih buka saat hari Lebaran. Nah, salah satunya yaitu ada warung soto dan juga pindang kerbau Ibu Nurin, menjadi salah satu warung yang legendaris dengan kuliner khas dari Kota Kretek, karena memang warung dari rintisan Ibu Nurin ini sudah dirintis sejak 1960-an ataupun sekitar 60 tahun yang lalu ya, ada 64 tahun yang lalu sudah ada, dan saat ini sudah memasuki ataupun sudah dikelola oleh generasi kedua, yaitu anak dari Ibu Nurin sendiri bersama istri yang mengelola kuliner khas Kota Kretek di Kabupaten Kudus, yaitu nasi pindang kerbau dan soto kerbau. Nah, di warung Ibu Nurin ini memang salah satu yang menjadi terlaris di antara beberapa warung yang menyediakan makanan khusus Lebaran ya, dengan peningkatan uh, permintaan ataupun peningkatan pelanggannya memang hingga 3 kali lipat daripada hari-hari biasanya. Kalau Pak Bambang yang saat ini putra dari Ibu Nurin yang sedang mengelola warung sendiri, mengaku bahwa ada peningkatan sekitar dari 300 sampai 400 pengunjung saat momentum Lebaran dibandingkan dari hari-hari biasanya. Pada hari biasanya dia hanya bisa menghabiskan sekitar 3 kilogram daging kerbau untuk bisa membuat hidangan sekitar 100 porsi hidangan ya, baik yaitu soto kerbau maupun pindang kerbau. Namun pada momentum Lebaran, setiap momentum Lebaran terjadi peningkatan 3 kali lipat dengan penyediaan sekitar 9 kilogram daging kerbau dengan jumlah porsi perkiraan 400 sampai 500 porsi setiap harinya. Nah, untuk harga sendiri dari makanan khas dari Kabupaten Kudus ini sama di pusat kuliner Taman Bujana, memang sama harganya baik dari soto kerbau maupun nasi pindang kerbau, yaitu untuk satu porsinya di harga 20.000 ya per porsi.
pada saat Lebaran ataupun naik sekitar 2.000 dari hari-hari biasanya. Nah, saat ini memang dari pusat kuliner Taman Bojana ini memang masih tetap buka sampai hari-hari biasanya. Memang pada momentum Lebaran tidak semuanya buka, namun ada beberapa yang masih konsisten untuk melayani pembeli baik dari kalangan Kabupaten Kudus maupun dari kota lain. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang warga yakni Abdul Latif dan pedagang soto serta pindang kerbau yakni Bambang Marianto. Berikut untuk tayangannya. Aku pindang kerbau. Untuk soto kerbau sendiri Pak, yang Namanya? istilahnya bahan-bahannya apa saja? Tuh, soto kerbau itu kan ada kunir, jahe, terus lengkuas, terus pakai serai, kayak santan. Terus yang membedakan dengan soto-soto lainnya apa Pak? Soto kerbau itu kan pakai kaldu kerbau, otomatis aromanya jadi lain. Untuk dagingnya sendiri Pak, gimana Pak? Dagingnya kerbau dimasak biasa, asalkan jangan terlalu panas. Jadi dia matangnya sampai ke dalam. Nggak keras ya Pak ya? Tidak keras kan. Biasanya peminatnya dari mana aja Pak? Kalau soto Ini kerbau? rata-rata dari kota-kota sebelah ini ya. Kota Demak, Jepara, Pati, pada kesini kalau waktu berbuka puasa. Oh gitu. Sampai peningkatan 2 kali 3 kali tiap harinya. Ya, mungkin habis banjir mungkin ya. Ya mungkin itu. Terus kalau biasanya kalau habis Lebaran gitu, yang mudik pada kesini atau berapa? Habis mudik biasanya plus 6 mulai. Mau berangkat balik ke Jakarta dia makan dulu berangkat. Iya. Kalau yang biasanya melintas ke sini arah Surabaya gitu pada mampir nggak biasanya? Mampir, kalau aksesnya tidak tertutup pasti mampir. Oh gitu. Iya. Untuk sehari Pak biasanya menghabiskan berapa porsi? Kalau untuk hari biasa paling 2 kilo 3 kilo. Seperti ini hampir 9-10 kilo lah habis. Kilo daging. Daging kerbau. Kalau porsinya Pak berapa mangkok Pak biasanya Pak? Kalau biasanya per ya antara 500-400 itu berarti. Peningkatannya 3 kali Mas. Oh gitu. Berarti sampai 500 porsi ya sehari? Bisa. Ya, kalau hari biasa kan 100. Ini ke Taman Bojana ini dalam rangka apa ini Mas? Dalam rangka buka bersama keluarga yang dari perantauan dari Kalimantan yang ke Kudus. Terus ini tadi milih menu apa ini Mas? Ya, hari ini kami semua menu dari pindang kerbau, soto kerbau, karena itu makanan itu tidak kami temukan di tempat yang lain kecuali di Kudus ini. Jadi salah satu destinasi wisata kami ketika keluarga kami mudik yang ada dari perantauan dari Kalimantan. Gitu. Terus kenapa memilih soto kerbau Mas? Ya itu tadi, karena makanan ini tidak kami temukan di tempat kami bekerja di Kalimantan. Sehingga khasnya Kudus yaitu soto kerbau sama pindang kerbau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.